modalnya sesungguhnya hanya 50.000. Saya nggak berani kenceng-kenceng ngomongnya, saya berbisik aja, karena malu Bapak Ibu, modalnya berapa? 50.000. Ya, sekali lagi berapa? 50.000. Tapi hasilnya, bisnis network hasilnya luar biasa. Kita bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan bisa menghasilkan ratusan juta. Memperkenalkan diri saya, nama saya adalah Heri Purnomo. Saya dilahirkan di sebuah kota kecil di Jawa Timur, di kota Blitar. Tapi sejak kira-kira 29-30 tahun lalu saya sudah ada di Jakarta. Setelah selesai kuliah saya ada di Jakarta dan saya menggeluti bisnis. Dari berbagai macam bisnis sudah saya geluti, Bapak Ibu sekalian. Memang dari dulu cita-cita saya ingin mendapatkan time and financial freedom. Itu adalah impian saya sejak saya muda. Karena itu saya berjuang, saya membangun bisnis saya, dan menurut saya itu tidak mudah membangun sebuah bisnis di sebuah kota metropolitan, tentu dengan pengalaman jatuh bangun juga, dan akhirnya saya mempunyai bisnis di bidang makanan dan di bidang properti. Juga Bapak Ibu, saya seorang investor di properti dan di paper aset. Itu adalah kesukaan saya. Karena dari situ saya bisa mendapatkan yang namanya kebebasan waktu. Karena waktu kita tidak bisa beli, waktu kita tidak bisa putar ulang, waktu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi dari bisnis 3 Networks, saya mendapatkan yang lain daripada yang lain. Kalau di bisnis konvensional saya harus incas, ya. Saya harus incas karena perusahaan saya bukan perusahaan yang besar sekali, perusahaan yang by system dan saya bisa hire direktur profesional, manajer profesional. Manajer masih bisa Bapak Ibu, tapi direktur tentu ditempati oleh saya sendiri gitu. Nah, dari pengalaman saya di bisnis, selama bisnis saya handle sendiri, biasanya hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Tapi begitu saya jalan-jalan ke luar negeri atau saya tidak incas langsung, omset biasanya menurun. Nah, saya tahu dari seorang teman tentang bisnis ini di bulan Oktober 2015, tapi saya baru join di November 2015. Seorang sahabat mengundang saya untuk makan siang bersama, kemudian dipresentasikan tentang bisnis yang dahsyat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sewaktu dipresentasi tentang bisnis yang luar biasa ini, awalnya saya melihat bulat-bulat begitu ya, saya pikir wah ini networking. Jadi saya sudah apatis, saya tidak terlalu suka dengan bisnis networking, tapi begitu saya mendengar sistemnya, kemudian latar belakang perusahaan yang mengadakan, saya langsung terpaku dan sangat-sangat tertarik untuk bisa bergabung. Kenapa? Karena 3 Networks penyelenggaranya adalah PT AC Sentral Asia Raya, yang kita tahu adalah milik konglomerat nomor 2, nomor 3 di Indonesia. Jadi bukan sebuah bisnis yang main-main, tapi ini adalah sebuah bisnis yang serius. Nah, kemudian yang kedua saya melihat ini sistemnya dahsyat sekali. Tadi Pak Sandy sudah mempresentasikan bahwa kalau kita tidak keluar dari bisnis ini, suatu saat kita pasti akan jadi crown agency. Kenapa? Karena sistemnya adalah omset dihitung sampai kedalaman unlimited. Artinya sejauh manapun omset Bapak Ibu, level berapapun omset Bapak Ibu, mitra-mitra Bapak Ibu, itu semua dihitung masuk omset kita semua. Jadi menurut saya cepat atau lambat, saya setuju dengan Pak Sandy tadi, cepat atau lambat kita akan mencapai posisi crown agency asal kita tidak keluar dari bisnis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang membuat saya tertarik untuk join di bisnis ini. Jadi waktu itu saya langsung putuskan, saya join. Meskipun istri saya senggol-senggol ya,
nanti dulu kita pikirkan. Tapi saya yakin sekali bahwa saya akan bisa sukses di bisnis ini. Nah, keyakinan ini juga penting. Nanti saya akan cerita ya bagaimana cara Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis ini. Salah satunya adalah selain kemauan yang kuat juga keyakinan. Nah, nanti saya akan paparkan kepada Bapak Ibu cara bagaimana supaya kita bisa cepat untuk mencapai posisi-posisi tertentu, untuk bisa sukses mencapai Crown Agency. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya cerita dari awal saya join ya, pengalaman saya yang awal saya join itu di November 2015, saya bonus hanya 866.000 dengan mengajak 5 mitra. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena modal saya saya ikut 1 juta. Nah, bulan kedua saya mengajak teman-teman dan saudara-saudara saya. Puji Tuhan, saya sudah punya bonus 2,6 juta dengan posisi sebagai tim agency. Kemudian bulan ketiga saya lebih semangat lagi karena saya tidak pernah melewati posisi leader agency, saya langsung posisi bronze agency dengan 9,5 juta. Apakah itu hasil kerja saya sendiri? Tidak, karena ini adalah hasil kerja tim. Ya, semua yang ada di bawah saya dihitung semua omsetnya. Itu yang menurut saya menjadikan bisnis ini sangat mudah untuk dijalankan oleh siapapun saja, siapapun juga. Jadi bukan hanya pengusaha, jadi berbagai latar belakang kita sudah bisa buktikan. Ada Pak Afrial, ada Pak Sarno, kemudian ada Ibu Melina yang ibu rumah tangga, semuanya bisa sukses di bisnis ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti bisa sukses di bisnis ini. Bapak Ibu, bulan keempat saya sudah mencapai posisi silver agency dengan 14 juta. Itu memacu semangat saya untuk lebih lagi untuk memajukan bisnis saya di Triangle Box. Kemudian bulan kelima saya mencapai gold agency dengan 30 juta. Dan bulan ketujuh saya naik menjadi platinum dengan 53 juta. Kemudian bulan ke 12 saya, tepat 1 tahun, saya mencapai posisi titanium dengan 90 jutaan. Dan atas kemurahan Tuhan, pada bulan September 2017, tepatnya 22 bulan setelah saya bergabung di bisnis ini, saya mencapai posisi tertinggi sebagai Crown Agency. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena tanpa perkenan Tuhan, saya bukan apa-apa. Tapi saya tahu, dan Bapak Ibu perlu tahu, memang segala sesuatu itu dari Tuhan. Tapi ingat, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan, tapi juga ada bagian kita yang kita harus lakukan. Jangan hanya berdoa, tapi berdoa dan berusaha. Nah, itu salah satu yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, kenapa saya tertarik di bisnis Triangle Box yang kata orang ya, sebagian orang bilang, ini bisnis recehan dengan 350.000, 700.000, 1 juta. Itu sebuah bisnis yang recehan. Memang sih, kalau dibandingkan dengan bisnis konvensional saya, itu sebuah jumlah yang memang sangat-sangat kecil. Tapi itulah dahsyatnya. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu, karena murah, itu justru kekuatannya. Dengan 350.000, 700.000, 1 juta, Bapak Ibu bisa mengajak banyak orang. Artinya pangsa pasar di bisnis kita ini luar biasa besar. Hampir seluruh orang Indonesia yang mempunyai upah minimal UMP ya, upah minimal provinsi bisa ikut di bisnis ini. Artinya pangsa pasar sangat dahsyat. Itu menyebabkan Bapak Ibu akan dengan mudah bisa mencapai posisi Crown Agency. Kemudian yang kedua, saya melihat ini berbeda dengan bisnis konvensional saya. Kalau di bisnis konvensional saya harus tungguin terus, gitu ya. Tapi bisnis ini beda, Bapak Ibu. Saya memang awal harus berjuang. Tidak ada satu sukses pun tanpa perjuangan, nonsen ya. Kalau kita bilang saya saya bisa sukses tanpa perjuangan, itu omong kosong. Artinya setiap sukses itu memang harus diperjuangkan. Tapi sukses di bisnis Triangle Box itu adalah sesuatu yang tidak susah ya, tidak susah untuk kita kerjakan. Karena setiap kita pasti punya teman. Setiap kita bisa mereferensi teman-teman kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini dahsyat
bisnis ini saya bisa mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Secara waktu saya bebas, artinya bukan saya tidak bekerja, saya tetap bekerja, tapi waktunya bebas. Kapan saya harus melakukan, kapan saya harus tidak melakukan, itu tergantung kepada diri saya sendiri. Jadi dalam hal ini luar biasa sekali. Saya saat ini sudah menikmati kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga akan berbagi ya, kenapa bisnis ini menurut saya dahsyat. Yang pertama sudah saya bilang ya, pertama karena murah, itu justru kekuatannya. Kemudian bisa mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat justru kalau bisnis konvensional itu modalnya besar, risikonya juga besar. Coba ya, kita mulai berhitung. Saya tinggal di daerah Kelapa Gading, dan di Kelapa Gading saya tahu itu adalah kota sejuta makanan. Artinya tempat makan, rumah makan, kafe, itu bermunculan bagai jamur. Ya. Nah, saya mau ajak berhitung. Kalau kita investasi untuk bikin kafe dengan satu ruko, sewa satu ruko kira-kira kalau tempat strategis 150 juta per tahun. Minimal sewa tentu Bapak Ibu perlu 3 tahun. Dengan 3 tahun modalnya sudah 450 juta, kemudian plus yang lain, katakanlah 1 miliar. Pertanyaan saya, untuk balikin modal 1 miliar, kita perlu waktu berapa lama? Saya coba berhitung ya Bapak Ibu. Saya lihat di kenyataannya, ya, yang 3 tahun lalu saya pernah makan sebuah kafe, saat ini sudah tutup. Artinya begitu kontraknya habis, mereka juga tutup dan modalnya hilang semuanya. Nah, di bisnis real estate luar biasa, modal Bapak Ibu tidak akan pernah hilang. Modalnya berapa? Modalnya sesungguhnya hanya 50.000. Saya nggak berani kenceng-kenceng ngomongnya, saya berbisik aja karena malu Bapak Ibu. Modalnya berapa? 50.000. Ya, sekali lagi berapa? 50.000. Tapi hasilnya, bisnis network hasilnya luar biasa. Kita bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan bisa menghasilkan ratusan juta. Nah, kemudian saya juga mau membandingkan kalau kita mau investasi. Misalnya, ya, kita investasi di properti. Saya punya sebuah properti, maaf bukan maksud saya untuk menyombongkan diri, bukan. Saya ada sebuah properti di daerah Sumarekon Serpong, tepatnya namanya Ruko Dalton. Nah, Ruko Dalton itu saya beli lebih dari 5 tahun yang lalu, kemudian saya sewakan. Saya sewakan dengan hasil, ya, selama 2 tahun, saya bisa menerima 240 juta. Berarti kira-kira 1 bulan saya terima passive income 10 juta. Ya, modalnya berapa Bapak Ibu tahu? Untuk kita dapat passive income 10 juta, modal ruko itu waktu saya beli kira-kira hampir 4 miliar. Katakanlah kalau sekarang 5 miliar ya, misalnya sekarang udah naik menjadi 5 miliar. Berarti untuk dapat passive income 1 bulan 10 juta, kita perlu investasi properti sebesar 5 miliar. Nah, dahsyatnya di Trillion Network, dengan modal yang hanya 50.000, karena yang 3,5, 700-an, 1 juta itu adalah investasi kita yang tidak akan hilang. Nah, kalau Bapak Ibu, kita nggak usah ngomong kron ya, kita ngomong sebagai platinum atau titanium ya. Titanium mungkin antara 90 sampai 120 juta. Katakanlah 100 juta income kita sebagai titanium ya. Nah, kalau kita sebagai titanium, berarti passive income kita adalah 1 bulan 100 juta. Bandingkan dengan properti tadi, 1 bulan 10 juta, modalnya 5 miliar. Kalau kendaraan kita sama properti, ya, kalau kita mau punya income sama sebagai passive income 100 juta, kendaraan kita properti, kita perlu modal berapa? Mari kita berhitung. Titanium, ya, 10 juta, maaf, titanium 100 juta per bulan. Kalau properti tadi 10 juta. Artinya 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat dari 5 miliar adalah 50 miliar. Jadi di luaran sana Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu pingin punya passive income yang besarnya adalah 100 juta tiap bulan, Bapak Ibu perlu investasi properti sebesar 50 miliar. Setuju? Nah, di 3 Network 50 miliar, Bapak Ibu tidak perlu 10 miliar. Tidak, Bapak Ibu tidak perlu 1 miliar. Bapak Ibu hanya perlu 50.000 uang pendaftaran, kemudian Bapak Ibu investasi 350.000, 700 atau 1 juta, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu modal pertamanya. Kemudian modal kedua adalah kemauan yang kuat. Modal yang ketiga adalah percaya yang besar. Ya, itu adalah kunci untuk menuju sukses. Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah saya paparkan kenapa saya sangat-sangat antusias waktu teman saya menawarkan bisnis ini. Dari sisi seorang pengusaha saya melihat ini adalah peluang bisnis yang dahsyat. Karena peluang ini saya bisa capai, bisa raih posisi Crown Agency dengan 200-300 juta hanya dengan modal 50.000, berbeda dengan bisnis konvensional saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi ya bagaimana Bapak Ibu bisa sukses dengan cepat di bisnis ini untuk meraih posisi-posisi tertentu dan akhirnya akan mencapai posisi Crown Agency. Nah, baiklah, yang pertama-tama Bapak Ibu perlukan untuk Bapak Ibu mencapai sukses, tentu Bapak Ibu harus punya impian. Impian ini penting sekali, karena tanpa impian seolah Bapak Ibu kendaraan tanpa bensin. Bapak Ibu akan teguh berjalan kalau Bapak Ibu punya impian yang besar. Bapak Ibu punya impian yang Bapak Ibu mau capai. Jadi impian ini menurut saya sangat. Kalau Bapak Ibu belum punya impian, mari mulai malam hari ini definisikan dulu impian Bapak Ibu sekalian apa. Saya sejak muda punya impian, pingin punya kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Dan itu salah satu kendaraannya bisa saya capai dari 3 Networks. Nah, impian tentu kita semua punya impian yang berbeda-beda. Kalau saya punya impian ingin punya time financial freedom. Biasanya ibu-ibu punya impian ingin punya rumah yang besar dengan kebun yang indah gitu ya. Kalau anak muda biasanya ingin punya mobil mewah, ingin punya Mercy, kemudian ingin punya Ferrari, Lamborghini supaya bisa matching. Nah, masing-masing kita tentu punya impian. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya impian besar, saya sarankan malam hari ini Bapak Ibu mulai membangun impian Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah Bapak Ibu punya impian, tentu Bapak Ibu harus menentukan kendaraannya. Tanpa kendaraan yang tepat, Bapak Ibu susah untuk mencapai impian. Betul? Misal ya, saya mau kasih contoh. Kalau misalnya seorang karyawan punya impian setiap bulan mau jalan-jalan karena hobinya adalah traveling. Dia mau jalan-jalan keliling dunia. Jadi setiap bulan dia mau pergi-pergi. Mungkin nggak karyawan untuk melakukan itu? Menurut saya itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, Sri Mulat bilang mustahil. Yang seumuran saya kira-kira tahu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya impian untuk bisa keliling dunia di waktu muda, kemudian Bapak Ibu saat ini masih sebagai karyawan, Bapak Ibu harus merubah kendaraannya. Itu salah satu contoh. Menurut saya, 3 Network adalah kendaraan yang tepat. Bapak Ibu harus punya kendaraan untuk mencapai impian. Yang ketiga, saya katakan Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung sedikit, kita harus punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Pertama, Bapak Ibu harus punya keyakinan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan bisnis ini. Perusahaan yang menyelenggarakan sistem ini. Bapak Ibu perlu percaya. Tanpa Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu tidak akan pernah mau menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Itu penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu percaya kepada sistemnya. Bahwa dari sistem ini, Bapak Ibu bisa mencapai
time and financial freedom, Bapak Ibu bisa mencapai impian-impian yang Bapak Ibu impikan. Saya sudah melihat, saya sudah mempelajari, ini sebuah sistem bisnis yang luar biasa. Kalau kita tidak left dari bisnis ini, suatu saat kita pasti jadi crown agency. Dan kita akan mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Yang ketiga penting juga, Bapak Ibu percaya kepada upline yang mengajak itu. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu percaya kepada upline, akan susah buat kita untuk berkembang. Apa yang dikatakan upline tentu jadi kita bantah dan sebagainya, ya. Kemudian yang keempat, ini penting sekali. Bapak Ibu harus percaya kepada diri sendiri. Bapak Ibu harus percaya kepada Bapak Ibu sendiri bahwa Bapak Ibu bisa sukses. Tanpa itu akan mustahil menjadi sukses. Saya suka mengutip sebuah quote yang menurut saya bagus, ya, kelihatannya biasa, ya, tapi bagus sekali. Ada quote yang mengatakan masih mungkin buat kita untuk sukses, sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak percaya kita bisa sukses. Tapi menjadi mustahil sukses kalau diri kita sendiri tidak percaya bahwa kita bisa sukses. Ya, itu penting. Nomor 3 adalah keyakinan. Nomor 4, Bapak Ibu. Nomor 4 tadi saya sudah bilang, nomor 1 adalah impian. Kemudian ada kendaraannya untuk mencapai impian. Kemudian Bapak Ibu perlu keyakinan, ya, untuk mencapai impian itu Bapak Ibu punya keyakinan. Nomor 4, dengan modal 3 itu aja menurut saya kurang. Bapak Ibu harus mau belajar, ya. Bapak Ibu harus mau belajar. Belajar untuk apa? Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh tentang create network. 1, tentang produknya, ya, seperti apa. Kemudian Bapak Ibu juga perlu tahu tentang sistem bisnisnya seperti apa. Supaya kita juga bisa meyakinkan mitra-mitra yang kita ajak, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kita bisa menjelaskan secara gamblang, dengan jelas, tentu mereka juga akan percaya kepada kita. Jadi itu salah satu kuncinya juga Bapak Ibu harus belajar. Ya, berikutnya, setelah Bapak Ibu belajar, tanpa praktek juga percuma. Kalau tentara, ibarat tentara Bapak Ibu sudah dilatih, ya, tapi tidak terjun ke medan perang, juga percuma juga, ya. Kita sudah latihan, tentu kita harus berani, ya. Kita harus berani melakukannya. Nomor 4, kita harus berani melakukan. Jadi kita harus yang namanya action. Action itu apa? Action tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa datang, kita bisa mulai belajar presentasi. Setelah belajar presentasi, kita sendiri bisa mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari. Ya, dalam action ini diperlukan beberapa hal. Ya, dari pengalaman saya, yang pertama kita harus penuh semangat atau antusias. Ya, penuh semangat atau antusias itu penting. Karena yang namanya semangat itu bisa ditularkan. Kalau Bapak Ibu semangat, downline Bapak Ibu, mitra-mitra Bapak Ibu akan juga semangat. Kalau leadernya loyo, itu juga bisa ditularkan. Di bawah kita, ya, mitra-mitra kita juga akan menjadi loyo. Jadi semangat nomor 1. Yang kedua, Bapak Ibu perlu komitmen. Komitmen. Sebagai leader yang bisa dipercaya, Bapak Ibu harus punya komitmen yang tinggi. Harus punya komitmen yang kuat. Kalau janji ke mitra-mitra di bawahnya, ayo nanti saya bantu, bantulah sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar ngomong. Kemudian yang ketiga, ya, perlu juga konsistensi. Bukan yang hari ini dilakukan dengan semangat, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu lagi, Bapak Ibu sudah loyo. Kita perlu konsistensi untuk mencapai sukses. Yang keempat, ya, selain konsisten, Bapak Ibu perlu persisten. Persisten itu artinya ulet, ya, persisten. Ditolak sekali, 2 kali, 3 kali itu adalah sesuatu hal yang biasa, ya. Bapak Ibu, penolakan itu adalah bagian dari hidup kita. Bagian dari pembelajaran. Bagian dari karir kita. Siapa yang tidak pernah ditolak?
Jangan takut terhadap penolakan. Karena siapapun orangnya di dunia ini, event itu konglomerat, event itu orang sukses, semuanya pasti pernah ditolak. Loh, Pak Heri pernah ditolak setelah jadi Crown. Jadi Crown pun ditolak, Bapak Ibu. Pernah. Memang penolakan waktu jadi Crown, itu yang nolak nggak terlalu banyak ya. Waktu awal-awal sebagai tim agency leader gitu ya, kemudian bronze, itu penolakan tentu lebih sering. Seiring dengan perjalanan Bapak Ibu sudah punya pengalaman, kemudian Bapak Ibu punya jam terbang yang tinggi, kita akan lebih sedikit mengalami penolakan. Itulah proses pembelajaran. Saya suka mengutip dari salah satu leader yang mengatakan seperti ini, habiskanlah jatah penolakan kita. Ya, setiap orang pasti punya jatah penolakan. Mungkin buat seseorang itu 5 orang ditolak, mungkin buat yang lain 10 orang, mungkin buat yang lain lagi 50 orang. Tapi intinya penolakan itu pasti berakhir. Tidak ada penolakan yang tidak berakhir. Suatu saat mungkin ya, orang pertama menolak, orang kedua menolak, orang ketiga, keempat, sampai ke 9 menolak. Bapak Ibu stop. Padahal orang ke-10 mau. Kan kita tidak tahu. Ya, jadi habiskan jatah penolakan kita masing-masing. Itu action. Jadi action tadi perlu pertama penuh semangat, antusias ya, kedua komitmen, kedua konsisten, keempat persisten, kelima fokus. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa fokus. Waktu saya mulai naik posisi ya, jadi platinum, kemudian jadi titanium, banyak sekali dari merek-merek lain ya, dari bisnis-bisnis lain yang menawarkan ke saya untuk join juga di tempat mereka. Tentu itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa bisnis ini, dari bisnis ini Bapak Ibu akan bisa mencapai sukses, teruslah berjalan. Jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Pakailah kacamata. Kemudian yang keenam kita harus mengajarkan kepada mitra untuk bisa duplikasi dengan benar. Karena apa? Karena seringkali saya melihat banyak leader yang jagonya hanya rekrut tapi tidak bisa menduplikasi. Ya, yang diduplikasi apa, Pak? Yang diduplikasi semua. Ya, apa yang ada pada kita berikan untuk mitra-mitra di bawah kita. Karena kunci sukses di bisnis trade network, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita bekerja secara tim. Sukses saya bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, bukan, tapi karena ini adalah kerja tim. Jadi saya bersama tim saya yang luar biasa membangun bisnis ini untuk bisa menjadi sukses. Saya bersyukur punya upline-upline yang luar biasa, tapi juga saya bersyukur punya mitra-mitra yang dahsyat, ya, yang bisa menduplikasi. Duplikasi penting sekali, Bapak. Duplikasinya apa? Ya duplikasi semua. Ajarkan tentang sistem, ajarkan tentang produk yang benar gitu ya, ajarkan tentang cara-cara bagaimana input mobil dan sebagainya. Itu harus diduplikasikan juga. Kita harus mau tahu gitu. Kita harus mau tahu. Kemudian yang ketujuh, ini penting ya, kalau kita mau sukses, kita harus bantu. Kita harus rela hati untuk bisa membantu mitra-mitra di bawah kita untuk kita sukses. Jadi sukses kita bukan sukses secara pribadi, tapi kita sukses secara berjamaah. Sukses kita adalah sukses bersama tim kita. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini paling penting sebetulnya, tapi saya taruh di belakang supaya kita mengingat selalu bahwa kita harus selalu bersyukur. Ya, awali segala sesuatu dengan berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kepada kita kemampuan, Tuhan sudah berikan kepada kita apa yang menjadi cita-cita kita, ya. Kita selalu mengucap syukur dan mendoakan setiap mitra untuk bisa sukses. Ingat bahwa sukses itu bukan karena kemampuan kita. Yang pertama itu karena anugerah kemurahan Tuhan, tapi ada peran kita yang harus kita jalankan. Dari Jakarta saya sampaikan terima kasih. Kalau Bapak Ibu malam hari ini bisa mendengar ada sebuah peluang bisnis yang dahsyat, Bapak Ibu harus segera ambil, karena menurut saya ini adalah kesempatan emas untuk kita bisa mendapatkan bebasan waktu dan bebasan finansial. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, pesan saya, teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Kenapa?
karena suatu saat jerih payah kita tidak akan sia-sia dan kita akan bisa mendapatkan impian-impian yang sudah kita impikan sewaktu masa-masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teruslah berjalan dengan kekuatan dari Tuhan, karena saya percaya tanpa perkenan dan tanpa anugerahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan bagian kita dan teruslah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Salam dahsyat The Networks. Go Crown.